Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pemberi yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyak, begitu besar kepada kita semua. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, terkhususnya para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji dan yang akan melaksanakan ibadah haji. Tausiah sepanjang masa pada kali ini dalam rancangan tema haji dan umroh, kita memasuki bahagian yang ke-11. Mudah-mudahan bagian yang pertama sampai yang ke-10 sudah dipahamin, maka kita akan melanjutkan bagian yang ke-11 ini, melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu di bagian yang ke-10. Di mana pada bagian 10, pada waktu itu para jemaah kami sudah menjelaskan, yaitu sedang melaksanakan namanya nafar awal. Nafar awal yaitu melaksanakan lontar jumroh di tanggal 12-nya, dan diusahakan para jemaah haji itu pada tanggal 12 sudah meninggalkan kawasan Mina di tanggal 12-nya sebelum maghrib tiba. Apabila sudah maghrib tiba dan para jemaah masih berada di kawasan Mina, maka dia harus memasuki tenda kembali untuk melanjutkan yang namanya nafar sani. Nafar sani ini yaitu pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi perlu diperhatikan ya para jemaah. Maka oleh karena itu batu yang diambil, batu kerikil itu sudah dipersiapkan sebanyak 70 batu ya. Karena itu ihtiyati atau kita berhati-hati. Boleh jadi ada jemaah yang pada tanggal 12, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah di ayam tasyrik tersebut, masih ada jemaah itu di waktu maghribnya mereka belum meninggalkan kawasan Mina. Oleh karena itu, karena belum meninggalkan kawasan Mina dan masih berada di kawasan Mina tersebut, maka dia harus tinggal untuk melanjutkan nafar sani. Ya, melanjutkan nafar sani, yaitu pada esok harinya, yaitu pada tanggal 12 Zulhijjah. Pada tanggal 13 Zulhijjah. Berarti ini di hari yang ketiga di ayam tasyriknya. Baik. Setelah itu ya, apa yang dilakukan oleh para jemaah haji pada tanggal 13 Zulhijjah yang harus dilakukan jemaah haji karena dia melaksanakan yang namanya nafar sani, nanti di pagi harinya, katakanlah setelah subuh kemudian terbitnya matahari, para jemaah yang masih berada di kawasan Mina di tanggal 13 Zulhijjah itu mereka menuju kawasan Jamarot. Menuju kawasan Jamarat untuk melaksanakan apa? Melaksanakan lontar jumrohnya, yang itu sebagaimana di tanggal 11 tadi, sebagaimana di tanggal 12. Di tanggal 11, tanggal 12 kan melantar jumroh, yaitu Jamarat, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh aqobah. Jadi para jemaah di tanggal 13 ini bersiap-siaplah pada pagi harinya ya. Pada pagi harinya untuk melaksanakan yang namanya lontar jumroh ya di tanggal 13 Zulhijjah. Ini yang terakhir ya. Tanggal 13 Zulhijjah, dan ini pelaksanaan ibadah haji terakhirnya. Nah, kemudian para jemaah menuju Jamarot pada pertama yaitu pada sampai di tiang yang pertama yaitu Jumratul Ula, siapkan batu, 7 batu butir, lontarkan batunya dengan doa Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar ya. Setiap butir batu dilontarkan Bismillah Allahu Akbar sampai 7 butir batu. Selesai itu lanjut lagi ke tiang yang kedua yang disebut dengan Jumratul Wusta. Di Jumratul Wusta sama. Siapkan 7 butir batu, kemudian begitu sampai di tiang yang kedua atau jumrah wusta ini, siapkan batu 7, lontarkan Bismillah Allahu Akbar sampai 7 butir batunya. Selesai jumratul wusta, melanjutkan ke tiang yang ketiga ya. Di awal saya sudah jelaskan antara tiang yang satu ya dengan yang kedua dan ketiga itu jaraknya rata-rata 300 meter. Nah, sampailah di jumrah yang ketiga yaitu Jumratul Aqobah, siapkan 7 butir batu lagi. Makanya oleh karena itu para jemaah, 7 butir batu yang sudah kita persiapkan dari awal itu pada akhirnya akan habis. Akan habis kita lontarkan di Jumrah Ula Wusta Aqobah. Tadi kita sudah menyelesaikan lontar jumrah. Setelah selesai ini para jemaah selesailah melaksanakan lontar jumrahnya, bersiap-siap ya. Para jemaah bersiap-siap kemana? Pada jemaah bersiap-siap untuk melaksanakan namanya rukun haji yang ketiga. Nah, berarti kita sekarang membahas pembahasan rukun haji yang ketiga, yaitu tawaf. Tawaf berarti para jemaah begitu selesai di kawasan Mina pada tanggal 13 Zulhijjahnya, berarti ini grup yang di tanggal 13. Ingat, grup yang tanggal 13.
Sementara para jemaah haji yang di grup tanggal 12 itu kan sudah meninggalkan kawasan Mina menuju ke Masjidil Haram atau menuju ke Ka'bah, ya, menuju Ka'bah dan menuju ke hotelnya masing-masing. Kemudian para jemaah yang mungkin pada tanggal 12 itu boleh beristirahat, boleh mungkin langsung melaksanakan tawafnya, boleh. Tetapi kebanyakan atau kebiasaannya para jemaah kan memerlukan tenaga kembali untuk melaksanakan tawaf ifadahnya, ya. Nah, boleh jadi besoknya. Kemudian ada jemaah kita yang tadi tertinggal yang melaksanakan nafar sani di tanggal 13. Kembalilah pada tanggal 13 menuju sama-sama kemana? Menuju sama-sama ke kawasan Masjidil Haram atau menuju ke hotel masing-masing. Pada saat ini, ingat para jemaah haji, ya, pada saat ini semua pantang larang itu boleh dilanggar, ya, kecuali satu, apa itu? Tetap menjaga hubungan suami istri. Tidak boleh, ya. Menjaga hubungan suami istri masih dijaga, karena ini apabila dilanggar maka kena dam, yaitu membayar 1 ekor unta. Cukup mahal, ya para jemaah. Baik. Begitu sampai di kawasan hotel, di kawasan Mekah, ya, di kawasan Mekahnya ini dekat, mungkin ada yang dekat Masjidil Haram, ada masih berapa kilo juga. Para jemaah bersiap-siap untuk melaksanakan rukun haji yang ketiga. Saya sudah jelaskan, ya, rukun haji yang pertama niat, kemudian rukun haji yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah, dan yang ketiga adalah tawaf. Ingat, rukunnya ini kita berurutan, kita jelaskan. Tawaf itu melaksanakan tawaf ifadah sebagaimana melaksanakan tawaf pada waktu melaksanakan ibadah umrohnya. Teknis pelaksanaan tawafnya itu sama, ya, sama, yaitu melaksanakan tawafnya dimulai daripada Hajar Aswad, kemudian diakhiri di Hajar Aswad juga. Berapa kali putaran? 7 kali putaran, ya. Para jemaah ingat 7 kali putaran sebagaimana tawaf waktu melaksanakan ibadah umroh sebelum pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Baik, jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti melaksanakan ibadah tawaf, sebagaimana biasanya terus, ya, lanjut melaksanakan sholat sunat tawaf, ya, 2 rakaat dengan niat usolli sunat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah melaksanakan ibadah sholat sunnah tawaf yang 2 rakaat tadi, nanti apa yang perlu dilanjutkan? Kemudian para jemaah boleh minum air zam-zam, menikmati air zam-zam yang ada di kawasan di belakang Hijr Ismail, ya, itu lebih dekatnya. Selanjutnya, para jemaah haji, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutlah kita rukun haji yang keberapa? Berarti yang masuk ke rukun haji yang keempat, yaitu sa'i, ya, melaksanakan ibadah sa'inya. Pelaksanaan ibadah sa'i itu sudah saya jelaskan juga, ya, di bagian-bagian sebelumnya. Sama saja, di mana sa'i itu dimulai daripada Sofa dan berakhir di Marwanya. Apa yang membedakan sa'i dengan tawaf? Bedanya kalau tawaf, para jemaah haji wajib menjaga air wudhunya. Jangan sempat batal. Jika batal, maka diulangi lagi ibadah tawafnya. Sementara ibadah sa'i, apabila air wudhu batal, maka ibadah sa'inya lanjut aja. Tidak membatalkan daripada ibadah sa'i itu tersendiri, ya. Kemudian boleh beristirahat apabila letih dan sebagainya. Berbeda dengan ibadah yang namanya ibadah tawaf. Baik, selesai 7 putaran, ya para jemaah. Setelah putaran kita melaksanakan ibadah sa'inya, di mana kita lanjutkan? Lanjutlah kita yang namanya tahallul, ya. Tahallul yang keberapa ini? Berarti kita melaksanakan tahallusani. Tahallusani. Jadi begitu selesai, ya, sa'i daripada Sofa dan Marwah 7 kali putaran, melaksanakan tahallul, bersyukur. Pada waktu ini silakan, ya, untuk kaum bapaknya, kaum lelakinya yang ingin botak, ya, disunahkan. Kaum ibunya nggak disunahkan botak, ya. 3 helai rambut saja dipotong. Ini saya sudah jelaskan di awalnya tentang tahallul. Nah, setelah tahallul sani, maka ibadah haji, rangkaian ibadah haji ini sudah selesai, masuklah rukun terakhir, yaitu tertib. Jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ringkaskan kembali, ya. Berarti rukun haji itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua wukuf di Padang Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Nah, ini semua sudah saya jelaskan rangkaiannya dari awal sampai akhir. Setelah tertib artinya dilakukan ibadah haji ini, maka semua, ingat para jemaah haji, ya, di mana Anda berada, semua pantang larang itu boleh dilanggar, termasuklah berhubungan suami istri. Artinya begitu sudah dilaksanakan tahallul sani, ya, setelah melaksanakan tahallul sani, yaitu di tanggal pada waktu itu mungkin yang tanggal 12 silakan, yang tanggal 13 Dzulhijjah silakan, ya.
selesailah pelaksanaan ibadah haji. Apabila sudah selesai, berarti selesailah semua pantang larang, artinya boleh dilanggar. Para jemaah silakan, yang maaf cakapnya, yang ada membawa suami istri, berhubungan suami istri, dibolehkan pada waktu itu. Tidak ada lagi pantang larang, tidak ada lagi dam yang harus dibayar apabila Anda melanggar daripada pantang larang tersebut. Dengan syarat satu, tahallul tsani, mencukur rambutnya, selesai ya, dan itulah maknanya tertib. Baik, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji di mana Anda berada, kami sudah menjelaskan secara mendetail rangkaian ibadah haji ini dalam tema ibadah haji yang kami bagi per bab atau perbagiannya sampai ke bab yang atau bagian yang ke-11. Dan kita akan melanjutkan ke bahagian ke-12, yang mana ini masih daripada rangkaian ibadah haji itu sendiri. Mudah-mudahan dalam penjelasan ke depannya dan yang selanjutnya akan menambah wawasan Bapak Ibu para jemaah haji dimanapun Anda berada terhadap makna daripada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Demikian, ikuti terus rancangan tausiah sepanjang masa di mana Anda berada, dan kami akan terus memberikan tausiah-tausiah yang berkaitan tentang ibadah haji dan umroh. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.